IVF. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau saya bacakan sebentar CV-nya, Dr. Ahmad Kemal adalah saat ini staf dari Departemen Obstetrik Ginekologi FKUI RSCM. Beliau menamatkan juga pendidikan obstetrik ginekologi di FKUI dan saat ini menjabat sebagai SPS dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi RSCM. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Bilioni. Oke. Ya. Screen saya sudah kelihatan ya? Ya. Jadi saya akan membicarakan tentang support fase luteal di bidang pengobatan fertilitas ya. Mungkin sedikit berbeda dengan dua topik sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Karena ini juga salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita aplikasikan untuk mencapai keberhasilan dari program kehamilan kita. Ya, ini outline-nya tentang apa itu luteal phase dan luteal phase defect, luteal phase support pada IUI, pada IVF, dan apa conclusion-nya. Ya, kalau kita kembali lagi ke fisiologi, kita mengenal yang ada fase follicularis, di mana pertumbuhan folikel, yang pada kasus-kasus di mana kasus normal itu sebenarnya monofollicularis yang akan mensekresi hormon estradiol yang pada kadar tertentu akan menimbulkan feedback positif ke sentral hingga timbul LH surge yang akan memicu kaskade ovulasi dan yang terutama sangat penting sekali sebenarnya ada formasi dari corpus luteum. Corpus luteum kita tahu bertugas memproduksi selain hormon progesteron juga hormon estrogen. Tujuannya adalah mentransformasi endometrium yang tadinya dari fase proliferatif menjadi fase sekretorik untuk menyiapkan dia untuk menerima embrio. Nah, hormon progesteron tadi, seperti saya sudah katakan bahwa berasal dari kata progestation. Jadi sebenarnya hormon progesteron itu muncul untuk memfasilitasi kehamilan. Kita bisa lihat sendiri di gambar slide ini bahwa antara gambar di atas, gambar mikroskop elektron, di bawah adalah marka-marka yang berkaitan dengan reseptivitas endometrium, ya, salah satunya contohnya integrin dan inopod. Kita bisa lihat bahwa semakin mendekati masa-masa implantasi atau yang kita kenal sebagai jendela implantasi itu endometrium semakin reseptif. Kita bisa analogikan kalau sebelah LH+4 itu artinya 4 hari setelah LH surge itu mungkin kursinya belum seempuk untuk implantasi embrio ketimbang LH+7 kan biasanya memang di LH+7 itulah terjadinya implantasi. Nah, jadi seperti tadi saya sudah bilang, karena memang luteal phase itu pada umumnya bersifat konstan 14 hari dan implantasi akan terjadi di mid luteal ya, artinya LH+7. Nah, kalau kita ingin melakukan program kehamilan dan ingin memberikan luteal phase support, sebenarnya karena tadi dasar teorinya adalah hormon yang progestasi adalah progesteron, memang biasanya yang kita berikan adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kadar progesteron di saat luteal phase, terutama sebisa mungkin sebelum terjadinya implantasi untuk bisa mentransformasi endometrium menjadi fase sekretorik dan lebih reseptif terhadap embrio yang akan terjadi implantasi, bisa dengan memberikan progesteron, dihidrogesteron atau HCG. Nah, kenapa bisa terjadi insufisiensi fase luteal? Sebenarnya ada beberapa etiologi. Yang pertama, kita harus tarik mundur lagi dari kualitas oosit yang jelek, karena itu nanti akan berkaitan dengan kualitas corpus luteum. Jadi ini biasa terjadi pada endometriosis, pasien diminished ovarian reserve, pada pasien-pasien yang advanced maternal age, ya. Bisa juga pada kasus-kasus disfungsi anovulasi tentunya karena dia tidak ovulatoal. Yang ketiga juga bisa karena LH surge tidak adekuat, dan yang keempat yang sering terjadi pada kasus-kasus IVF adalah karena iatrogenik dari tindakan oocyte pickup. Bagaimana mendiagnosisnya? Kalau memang yang invasif di biopsi untuk lihat out phase atau tidak, tentunya itu tidak dipraktekkan secara rutin di klinik. Biasanya kita periksa mid luteal serum progesteron kurang dari 10 nanogram per mililiter. Tapi perlu diingat kadang-kadang timing harus pas ya untuk bisa progesteron test karena siklus haid pasien sangat bervariasi. Jadi bisa jadi untuk mendiagnosis itu tidak mudah, belum lagi kalau ketersediaan lab tidak merata, terutama kalau kita prakteknya di tempat-tempat yang remote area.
Nah, kita bisa lihat di gambar ini, jadi kalaupun misalnya dinaikin lebih dari 100 nanomol per liter, tidak akan menurunkan risiko keguguran ya. Artinya maksudnya cara melihatnya begini, jadi kalaupun memang udah di atas 10 nanogram, misalnya 11, 12, dia tidak akan lebih jelek dari kadar yang 30 gitu misalnya ya. Jadi memang yang penting adalah dia mencapai suatu threshold tertentu, di mana kalau di bawah itu dia akan meningkatkan risiko kehilangan kehamilan. Nah, bagaimana cara kita mengobatinya? Nomor satu, cara yang mungkin adalah dengan menyelamatkan korpus luteum. Kita bisa memberikan HCG dari luar atau pemberian LH, atau ya langsung aja kita bypass saja, kita berikan exogenous progesterone dan estrogen kadang-kadangnya. Rutenya bisa rektal, vaginal, oral, subkutan atau intramuskular, atau bisa kombinasi dari rute-rute tersebut. Kalau kita kembali ke fisiologi, kenapa sih kita membutuhkan luteal phase support pada kasus-kasus terutama non-IVF atau kasus-kasus yang kita lakukan inseminasi intrauterin? Kita bisa lihat tergantung dari stimulasi ovariumnya sebenarnya. Karena ternyata kalau kita melakukan stimulasi ovarium dengan gonadotropin, di mana terjadi multiple follicle growth dengan level E2 yang lebih tinggi, dia akan terjadi negative feedback, di mana akan terjadi disrupsi sekresi LH yang akhirnya mengakibatkan impaired progesterone secretion karena korpus luteumnya imperfect gitu ya. Ketimbang kalau kita melakukan stimulasi ovarium dengan clomiphene citrate, biasanya juga dia tidak sebanyak gonadotropin gitu ya. Jadi tetap terjadi luteinisasi yang adekuat dari sel granulosa, sehingga fungsi korpus luteum masih lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang distimulasi ovarium dengan gonadotropin. Dan ternyata memang betul, dari evidence base kita bisa lihat ternyata luteal phase support pada kasus-kasus yang kita lakukan inseminasi intrauterin akan diperlukan, terutama pada kasus-kasus di mana folikelnya lebih dari satu. Kita bisa lihat di sini, ini membandingkan antara yang diberikan dan yang tidak diberikan dari beberapa macam penelitian ya, bisa clinical pregnancy rate gitu ya, antara yang tidak diterapi 12,7% dengan yang diterapi 21,2%, dengan live birth rate bila tidak diterapi 9,3% dan diterapi 17,4%. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kalau pada kasus-kasus di mana multiple follicle itu timbul, ya itu dibutuhkan sebuah luteal phase support. Biasanya kan kita memberikan progesterone dan berbagai rute tadi. Nah, ini juga systematic review dan meta-analisis yang dipublikasi di Fertile Steril melibatkan 11 RCT dengan kurang lebih 2.842 pasien dengan 4.000 lebih cycle, mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya bahwa live birth rate dan clinical pregnancy akan membaik apabila kita memberikan suplementasi progesterone, sementara pada kasus-kasus yang kita stimulasi dengan clomiphene citrate tidak akan meningkatkan angka kehamilan. Kita bisa lihat clinical pregnancy rate pada grup kelompok A itu yang distimulasi dengan gonadotropin akan meningkatkan angka kehamilan ya, hampir mencapai 2 kali lipat dibandingkan tidak. Kalau grup B, grup C karena confidence intervalnya melintasi angka 1, artinya dianggap tidak meningkatkan angka kehamilan bila kita berikan luteal phase support. Ya, kalau kita bandingkan antara preparat ya, antara yang oral atau yang vaginal, itu sepertinya kita bisa lihat dari penelitian ini disimpulkan bahwa dihydrogesterone oral itu sama efektifnya dengan vaginal progesterone untuk luteal phase support pada perempuan-perempuan yang menjalani siklus IUI. Jadi sebenarnya ini masalah convenience saja. Tentunya pasien kadang-kadang memang lebih menginginkan obat-obatan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam vaginanya. Jadi hasil penelitian ini tentunya mendukung praktek kita sehari-hari untuk memberikan terapi luteal phase support dengan oral route. Nah, ini juga sama, saya rasa mengkonfirmasi dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa bila kita lihat kalau tidak disupport fase luteal 11,4%, dan bila kita support fase lutealnya akan meningkat lebih dari 2 kali lipat, 28%. Oke.
Jadi kalau ini menjadi yang harus kita lakukan pada kasus-kasus IUI, kita bisa berikan terapi oral dihydrogesterone gitu bila dibandingkan dengan vaginal progesterone. Nah, ini kita bisa lihat kalau di IVF ada beberapa penelitian Lotus 1 sampai Lotus 3, kita bisa lihat bahwa evidence base-nya ternyata Lotus dari penelitian Lotus 1 yang membandingkan antara dihydrogesterone dengan micronized vaginal progesterone, dia akan meningkatkan angka memiliki angka kehamilan yang setara ya. Kemudian juga kita bisa lihat baik itu dari angka kehamilan maupun juga dari efek samping ternyata itu setara dan dihydrogesterone itu well tolerated. Oke, kemudian kita bisa lihat juga di Lotus penelitian-penelitian selanjutnya Lotus 2, Lotus 3 juga ada juga penelitian yang membandingkan dengan micronized vaginal progesterone 90 mg 1 kali sehari ternyata sama efektifnya antara yang dihydrogesterone maupun vaginal progesterone. Namun disarankan atau disimpulkan bahwa dapat menggantikan micronized vaginal progesterone sebagai standard of care karena sangat mudah diberikan karena pemberiannya adalah rute oral. Ya, sebagai rekapitulasi kita bisa lihat berbagai macam bentuk ya, pesarium, vaginal gel, dan oral tentunya masing-masing mempunyai keuntungan kerugian dan setiap pasien mempunyai preferensi yang tertentu, namun memang pemberian oral adalah mudah dan nyaman digunakan. Ya, systematic review saya mau tampilkan antara berbagai penelitian dengan 82 publikasi dengan jumlah kasus yang sangat besar, 26.726 pasien. Ternyata tidak ada perbedaan bermakna antara rute, baik itu intramuskuler, oral, subcutaneous, maupun vaginal. Memang kita bisa lihat di sini bahwa rute yang tidak baik atau yang confidence intervalnya melintasi angka 1 ada rute rektal. Jadi sebenarnya preferensinya adalah kita bisa memilih 1 dari 4 rute yang biasa kita berikan. Nah, dari Hiferi sendiri di 2019 sudah mengeluarkan konsensus untuk penanganan infertilitas bahwa rute LV support itu direkomendasikan untuk meningkatkan implantasi dan laju kehamilan dengan menggunakan suplementasi progesterone rekomendasi H. Dihydrogesterone sendiri dengan dosis 30 mg per hari dapat diberikan sebagai obat support fase luteal dengan rekomendasi A juga. Kapan kita memulainya? Ini ada data yang sangat baik sekali. Kita bisa lihat untuk memulainya ternyata apabila kita menggunakan di hari saat oocyte retrieval ataupun sesudahnya tidak akan menurunkan angka kehamilan. Namun kalau kita menunda hingga 3 hari akan jelas terlihat angka kehamilan yang berkurang dan juga sepertinya lebih baik saat oocyte retrieval atau kita the day after ya. Jadi memang kalau kita menunda justru akan berakibat dengan pregnancy rate yang lebih rendah. Nah, berapa lama kita berikan? Sudah banyak juga penelitian dan systematic review dan ini menunjukkan bahwa progesterone supplementation dapat di stop pada saat positif HCG dan tidak akan meningkatkan angka kehamilan dan live birth rate, baik itu clinical pregnancy rate atau live birth rate apabila kita tambahkan 3 minggu. Nah, jadi sebenarnya data-data baik itu live birth rate 92% lawan 87% dan miscarriage rate antara 7,1 dan 12% antara yang di stop LPS ya early atau yang dilanjutkan hingga hamil 9 minggu tidak ada perbedaan. Tapi memang sepertinya kita masih kadang-kadang mempraktekkan bahwa kita lanjutkan ya untuk luteal space supportnya. Nah, kalau systematic review terbaru di 2020 kita bisa lihat antara short versus extended progesterone supplementation pada phase IVF cycle. Ini kita bisa lihat kalau kita hentikan cessation atau kita stop progesterone luteal phase support pada saat confirmation of clinical pregnancy tidak akan mengubah angka kehamilan gitu ya, dan juga bila kita hanya melihat pada saat positif HCG artinya ini lebih early ya dibandingkan clinical pregnancy juga tidak akan mengganggu angka kehamilan. Jadi
Systematic review ini mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kalau kita pooling datanya, ternyata tidak perlu kita lanjutkan terlalu lama. Ya, miscarriage rate juga tidak ada perbedaan bermakna antara yang early maupun dilanjutkan, dan live birth rate juga tidak ada perbedaan bermakna gitu ya. Nah, namun ternyata yang menarik adalah di survei-survei kepada dokter praktisi IVF, ini publikasi di tahun 2014 memang, ternyata kalau untuk timing saya rasa tidak banyak variasi ya, artinya 80% akan menjawab dia akan memulai LPS pada saat OPU, artinya sesuai dengan hasil meta-analisis dan systematic review. Namun seberapa lama diberikan LPS-nya meskipun data-data penelitian sudah banyak yang muncul dan systematic review, termasuk pribadi saya sendiri masih memberikan extended dari progesteron. Tapi memang mostly mainstreamnya adalah memberikan hingga sampai 8-10 minggu usia kehamilan dengan harapan sudah terjadi luteal placental shift dari progesteron. Ya. Jadi meskipun data systematic review sudah menunjukkan bahwa tidak ada benefit dari extended, tapi ternyata memang pada praktiknya memang kita masih extend pemberian luteal phase support hingga 8-10 minggu. Nah, di akhir presentasi saya ini saya ingin memberikan key points-nya. Jadi prinsipnya adalah apabila kita melakukan program kehamilan yang menghasilkan multiple follicles, tentunya pada IVF itu hampir pasti, dan pada IUI juga bisa jadi, terutama pada stimulasi gonadotropin. Di saat itulah kita membutuhkan luteal phase support. Dan tentunya pemberian progesteron adalah salah satu obat pilihan untuk sebagai luteal phase support, baik itu IUI maupun tentunya pada IVF. Dan sebaiknya kalau pada kasus-kasus yang kita lakukan IVF dimulai pada saat oocyte retrieval atau paling lambat 1 hari sesudahnya, dan dapat dihentikan seawal mungkin pada saat positif HCG. Ya, saya rasa demikian presentasi saya, Dr. Biloni. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya unmute dulu mikrofonnya. Maaf. Terima kasih Dr. Ahmad Kemal atas presentasinya. Saya mengundang Prof. Budi Weweko, Dr. Muharam, dan Dr. Ahmad Kemal untuk boleh bergabung untuk sesi tanya jawab. Saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertanyaan pertama untuk Dr. Ahmad Kemal, bagaimana dari Dr. Aryati, bagaimana support fase luteal pada kasus yang sudah mengalami progestin resistant seperti pada kasus endometriosis? Kegagalan kemungkinan besar karena kegagalan metabolisme glikogen endometrium pada hari ke-21 sampai 22 haid. Adakah penelitiannya, Dok, yang mendukung metabolisme glikogen sebagai sumber nutrisi untuk awal kehamilan sehingga keberhasilan implantasi makin tinggi? Boleh dijawab, Dr. Kemal? Ya, tentunya saya sepertinya belum membaca, mungkin bisa dibantu oleh Prof. Iko dan Dr. Muharam ya, tentang penelitian yang khusus mendukung metabolisme glikogen sebagai sumber nutrisi untuk dikaitkan dengan keberhasilan implantasi. Tapi memang masalah resistensi endometrium terhadap progesteron itu menjadi salah satu faktor penyumbang kesulitan kehamilan pada endometriosis, dan resistensi progesteron bukan cuma masalah di relasi endometriosisnya tapi juga di endometriumnya, sehingga bisa dipahami kenapa pada kasus-kasus endometriosis biasanya keberhasilan IVF-nya lebih kecil. Tapi mungkin bisa ditambahkan mungkin dari Prof. Iko atau Dr. Muharam. Saya sendiri belum pernah baca tentang metabolisme glikogen. Ya, terima kasih Dr. Aryati. Ya, jadi yang pertama mengenai resistensi progesteron. Ya, saya kira studinya yang dilakukan oleh Klinik Yasmin ya, Dr. Muharam ya, dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa ekspresi hoxaten ya, pasien-pasien endometriosis, ekspresi hoxaten di endometrium itu jauh lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Itu salah satu yang membuktikan bahwa memang terjadi penurunan reseptivitas endometrium. Bagaimana caranya kita membantu pasien endometriosis untuk hamil? Ya, yang pertama tentu kita mesti mengendalikan kondisi endometriosis ini.
Ya, yang paling populer mengendalikan kondisi endometriosis ya kemarin kita banyak mendiskusikan sebenarnya. Salah satu yang paling populer adalah penggunaan agonis GnRH ya selama 3-6 bulan. Dan terbukti studi in vitro di tempat kita membuktikan bahwa sel-sel endometriosis in vitro yang diekspos dengan agonis GnRH itu akan meningkat proses apoptosisnya. Di mana hal itu menjadi masalah ya karena non-coding RNA atau miRNA yang mengganggu proses apoptosis selama ini in vivo ya. Jadi dengan agonis GnRH selama 3-6 bulan itu terbukti akan memperbaiki kualitas oosit, akan memperbaiki reseptivitas endometrium pada pasien-pasien endometriosis. Jadi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Kemudian nutrisi. Ya nutrisi awal bagi untuk oosit ataupun untuk embrio ya tentu mengacu kepada apa yang ada di dalam komponen tuba fallopiae dan juga cavum uteri. Makanya medium kultur embrio itu namanya human tubal fluid medium ya HTFM, human tubal fluid medium. Komposisinya menyerupai betul komposisi nutrisi yang ada di tuba fallopiae. Bahwa embrio pada fase cleavage stage itu lebih sedikit membutuhkan glukosa dibandingkan embrio pada fase blastosis stage begitu. Begitupun oksigen consumption-nya. Oksigen consumption akan semakin tinggi ketika embrio berada pada fase blastokista. Dia membutuhkan energi lebih banyak. Dan embrio mengubah glukosa menjadi pirufat. Ya, ketika dia berkembang, dia akan lebih banyak mengubah glukosa menjadi pirufat. Menggunakan juga asam amino. Asam amino itu untuk mengontrol, meminimalisir stres terhadap embrio. Jadi konsumsi-konsumsi itu pada early fertilization state ya, itu dibutuhkan. Ya mikronutrien ya. Jadi in vitro culture of embryo itu sebagai salah satu model yang paling bagus untuk menilai sebenarnya nutrisi-nutrisi apa yang dibutuhkan pada fase awal kehamilan. Termasuk replacing embryo pada saat yang tepat. Kalau kita melakukan replacement terlalu cepat, ya secara fisiologis kan replacement pada hari ke-5, ke-6, blastosis ya, implantasi. Jadi kalau kita melakukan replacement pada hari ke-3, ya hari ke-2 itu meningkatkan stres pada embrio. Nah, saya kira ini yang perlu dijawab begitu ya. Hal-hal seperti ini yang perlu dijawab. Bagaimana kita membuat kultur in vitro itu optimal, atau kalau in vivo, kalau kita merencanakan kehamilan alami, tentu kebutuhan mikronutrien ini yang harus dipenuhi sehingga bisa terjadi perkembangan embrio yang baik, kemudian implantasi yang baik. Begitu saya kira, Dr. Bilioni. Ya, terima kasih Prof. Iko. Saya kira pertanyaannya sudah dijawab ya, Dr. Aryati. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Aryati lagi kepada Dr. Muharram dan Prof. Iko. Bagaimanakah keberhasilan artificial intelligence yang sudah dilaksanakan di klinik kencana RSCM, termasuk pre-implantation genetic counseling, penilaian kualitas embrio terhadap success rate of take-home baby? Adakah peningkatan yang signifikan? Apakah IVF seharusnya pendekatannya personal approach? Yang sering dilupakan adalah kualitas penerimaan endometrium. Jadi ini ada beberapa nih pertanyaannya. Pertama adalah apakah sudah ada kasus keberhasilan artificial intelligence yang sudah dipraktekkan di klinik Yasmin Kencana? Kemudian bagaimana termasuk implantasi genetic counseling-nya? Kemudian adakah pendekatan daripada pendekatan personal approach terutama dari kualitas penerimaan endometrium? Mungkin dijawab oleh Dr. Muharram dulu, Dok, kemudian oleh Prof. Budi Wereko. Ya, mungkin mengenai artificial intelligence-nya, Mas Prof. Iko, saya mengenai PGT-nya memang masalah quality kromosom dari pasien-pasien kita memang tergantung tadi multiple factor ya. Jadi memang tadi tergantung usia, paling banyak usia yang paling mempengaruhi kromosom. Kemudian juga tadi masalah-masalah faktor yang lain juga seperti adanya endometriosis, ada juga jumlah folikel yang ada sebagai dasar sebelum kita melakukan IVF. Nah memang secara signifikan untuk peningkatan pregnancy-nya tidak hanya ditentukan oleh PGT saja, tapi yang di sini yang kita pentingkan adalah quality dari kehamilannya. Karena memang kalau kita lihat dengan adanya kita melihat bahwa apa yang kita transfer itu embrio cukup baik dan bisa layak hidup, kemungkinan besar dia hidup. Dan tapi juga tadi
ada kemungkinan juga trauma dari proses invasif itu juga kadang-kadang menimbulkan gangguan di embrionya. Jadi memang ini memang Tuhan tetap mempunyai peran besar ya, karena kadang-kadang kita udah bagus embrionya, tapi tadi apakah kita juga melukai dari si embrionya sehingga tidak bisa tumbuh. Jadi memang banyak faktor yang menentukan berhasil tidaknya seseorang itu hamil. Nggak cuma embrio saja, tapi juga kromosom saja, bukan juga masalah endometrium ya. Untuk endometrium kita lihat bahwa pasien-pasien dengan KRT ya, dia bisa tetap hidup ya di luar kehamilan abdominal ya. Tapi juga kadang-kadang karena memang tempat tidak memungkinkan sehingga dia timbulnya pecah dan menimbulkan kegawatan dari ibunya. Memang di dunia ini ada dua major yang saling mendukung untuk menentukan adanya kehamilan, apakah memang embrionya atau memang endometriumnya. Tapi memang rata-rata di dunia ini yang menjadi major adalah embrionya dahulu, karena memang embrio bagus itu bisa menghasilkan sinyal yang bagus sehingga penanaman untuk implementasinya lebih baik. Itu tambahnya di Prof. Iko. Ya, terima kasih Dr. Bereni, Dr. Aryati. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Muharam, terutama mengenai artificial intelligence ya. Sejauh mana kita mengembangkan dan menggunakan artificial intelligence di dunia teknologi reproduksi? Yang pertama, di klinik Yasmin sendiri, ya, platform yang baru kita kembangkan adalah melakukan automatic grading, tadi seperti yang saya sampaikan dalam presentasi. Ya, kita menggunakan gambar ya, image 1300-an image data image dari embrio yang biasanya dilakukan penilaian atau grading embrio secara manual oleh matanya embriologis. Dan sekarang kita mengumpulkan itu ya berhasil menjadi sebuah algoritma yang sensitivitasnya sekitar 85-90% sudah. Sehingga nanti bisa menggantikan mata embriologis dalam menentukan ini grade 1, grade 2, grade 3, atau grade 4. Ya ini pertama. Ya ini platformnya sudah jadi, algoritmanya sudah ada, tinggal kita mau melakukan implementasi. Yang kedua, kita juga mengembangkan platform ini juga kita kembangkan untuk bisa meramalkan nantinya embrio-embrio mana nih yang kita lakukan penilaian menggunakan model tadi, platform tadi, dia berpotensi menjadi blastosis. Ya ini juga sudah jadi platformnya, tapi kita terus terang belum mengimplementasikan secara keseluruhan. Ya jadi ini yang kalau berbicara mengenai artificial intelligence yang kita kembangkan di klinik Yasmin. Tapi ini akan kita kembangkan terus ya. Kita akan kembangkan terus ya di Mary. Saat ini kita sedang mendesain sebuah storage ya, data storage yang big data storage yang demikian besar, sekaligus kita memfasilitasi pengembangan big data analytic menjadi sebuah model. Termasuk di dalamnya adalah model-model untuk teknologi reproduksi. Dan nanti ke depan kalau ini model ini sudah jadi, semua orang boleh menggunakan. Ya, yang lain tidak perlu mengembangkan model, cukup kita mengembangkan model. Nanti model ini akan ditrain dengan data-data yang masuk, dia akan menjadi semakin pintar. Kemudian yang kedua mengenai precision medicine. Jadi betul sekali memang bahwa eranya adalah era precision medicine. Dan precision medicine itu kombinasi antara data klinik, data genomics. Ya, data klinik dan data genomics yang diolah kemudian menjadi sebuah platform atau algoritma. Dan untuk teknologi reproduksi berbantu sendiri atau IVF yang sekarang sudah jelas adalah precision reproductive medicine di endometrium ya, tadi era itu salah satu contoh. Yang menarik adalah sebenarnya untuk precision medicine di IVF ini adalah bagaimana kita meramalkan respon ovarium. Ya, saya kira minggu yang lalu saya ikut at board meeting Mark ya dengan Sandra Esteves berbicara mengenai peran LH, polimorfisme, reseptor terhadap respon ovarium. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meramalkan dengan pasti bahwa seseorang itu membutuhkan dosis sekian unit, responnya sekian oocyte. Ya, sampai saat ini itu belum terjawab ya. Kalau orang mengembangkan precision reproductive medicine di endometrium, maka kita ingin
precision reproductive medicine di bidang respon ovarium. Sehingga dilakukanlah penilaian model ya, semua diperiksa itu. Ya, puluhan, ratusan gen mungkin, AMH, FSH, E2, inhibin BER, reseptor AMH, reseptor androgen, reseptor estrogen, reseptor LH, dan semuanya. Yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Walaupun studi-studi yang ada menggambarkan ya reseptor FSH, reseptor LH masih debatable ya hasilnya. Tapi ke depan kita perlu precision medicine di bidang IVF. Karena kita perlu dosis yang precise yang menghasilkan sel telur yang terbaik. Sehingga bisa menghasilkan embrio terbaik. Dan ini harus didukung oleh big data supporting yang sangat-sangat baik dan juga kemampuan analitik. Demikian, Dr. Bilani. Ya, terima kasih Prof. Viko atas pemaparannya. Berikut mungkin satu pertanyaan terakhir dari Amelia kepada Dr. Muharram. Pertanyaannya ada dua, Dr. Muharram. Yang pertama adalah apakah non-invasive PGTA akan menggantikan PGTA yang saat ini yang invasif yang dikerjakan, dan berapakah euploid concordance minimal yang harus dicapai agar penelitian non-invasif PGTA ini dapat menjadi pelayanan rutin. Jadi bisa diaplikasi secara klinis itu berapa euploid concordance yang dibutuhkan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah akan dikerjakan penelitian multicenter untuk penelitian NIPGTA, dan apakah sudah ada klinik yang mengirimkan sampel? Mungkin Dr. Muharram boleh menjawab pertanyaan yang pertama dulu, Dok. Apakah non-invasif ini akan menggantikan konvensional PGTA yang saat ini, dan kemudian berapa euploid concordance minimal yang harus dicapai? Ya, ke depan memang semua yang non-invasif ini akan kita kembangkan, karena memang tadi pertama karena murah, jadi lebih murah ya, karena kita tidak harus melakukan biopsi dari blastomet ya, kemudian juga tadi mengurangi cedera dari embrionya, dan sehingga kita bisa mengurangi efek-efek dari manipulasi tersebut terhadap embrio ya. Jadi itu yang mau nggak mau dikembangkan di ke depan. Memang ini menjadi hal yang sangat baik dikembangkan. Jadi tampaknya ke depan dunia ini selalu yang non invasif itu menjadi hal yang menjadi idola dari semua sistem, karena kalau kita melakukan invasif itu akan mengganggu semua, dari mulai ekonomi, kemudian masalah kenyamanan, kemudian cedera-cedera yang tidak berguna karena iatrogeniknya ya. Nah, memang pengembangan juga tetap harus dilakukan tadi karena di dunia juga untuk konkuren ini masih kita harapkan sih semuanya di atas 90% ya, sehingga tadi untuk kelayakan metode ini bisa digunakan sehingga bisa tidak meleset sama sekali. Syukur bisa mendekati 90